Tuh tanggal minggu kemarin itu saya itu dapat kabar itu orang tua saya yang di Medan, yang di Tanjung Sari ya, Jalan Setiabudi itu sakit. Begitu saya mendengar, istri saya bilang gini, Pak, ayo kita ke Medan. Anak saya Yosef itu ya masih sekolah ini. Begitu istri saya bilang, ayo kita berangkat ke Medan, Pak. Itu dia bilang itu karena berapa tahun lama sih udah saya angan-angan mau ke Medan, tapi istri saya tuh takut naik pesawat, takut sekali dia. Tapi tak kenapa, mungkin tergerak oleh Tuhan dengan istri saya. Jadi begitu melihat bapak saya sakit, dia, Pak, ayo kita ke Medan, kita beli tiket. Begitu dengar itu saya semangat, saya semangat, langsung saya pesan tiket dalam jangka 4 hari. Dapatlah kami tiket. Jadi hari Senin kami berangkat dari rumah itu ke Jogja. Dari ke Jogja itu selama 7 jam, kami istirahat 1 malam. Baru tanggal 24 kami berangkat pagi ya ke bandara itu selama 2 jam. Itu jauh tempat kami dari Jogja itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah menyertai kami perjalanan dari Jogja ke Palembang dulu, baru dari Palembang baru ke Medan, ke Kuala Namu. Turunlah kami dari Kuala Namu, naik kereta api sampai di stasiun kereta api di Lapangan Merdeka. Barulah kami menuju ke bapak saya dirawat di Rumah Sakit Advan. Nah, begitulah kita kami. Terus gini, memang rencana Tuhan kami sekeluarga boleh di tempat ini, hari di tempat ini, dan ketemu keluarga Mas Doni. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Rencana Tuhan selalu baik dan indah bagi setiap kita. Amin. Segala ketakutan bisa hilang karena Tuhan Yesus yang bersama kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita. Nanti kami serahkan kepada Ibu Raymond untuk boleh mengambil persembahan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku menang karena kau menjaga. Ku diangkat dan dipulihkan.
Mari kita mau satu hati, Bapak Ibu, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan yang baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami percaya kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang boleh kami dengar, biarlah firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, tuntunan kuasa-Mu yang bekerja, sehingga setiap telinga yang mendengar diberkati luar biasa oleh Tuhan. Setiap pekerjaan kuasa setan, kuasa iblis, manusia berbuat jahat dalam kami mendengarkan firman-Mu, bersama-sama kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami benar-benar diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada siang ini. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah membawa kami masuk dalam pujian penyembahan, diberkati dan dipakai semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, siang ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala memberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga kepada kita semua jemaat Tuhan, juga kepada hambanya yang dari Nias, selamat datang Pak. Juga keluarga saya yang dari Pati ya, keluarga Bapak Ibu Sarwi, juga Yusef ya, yang dulu 6 tahun yang lalu masih kecil ya, yang sekarang sudah melebihi kedua orang tuanya, tingginya luar biasa. Selamat datang ya Bapak Ibu Sarwi, Ibu Yusef, dan Yosef. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan buka Bapak Ibu Mazmur pasal 136. Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Mazmur 136 ayat 1, 2, dan 3. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengingatkan dan pemazmur mengajak kepada kita untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan ya. Temanya bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Amin. Kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Allah menolong nenek moyang kita ya, bangsa Israel, umat pilihannya Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan, amin, melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya. Namun nenek moyang kita senantiasa menjadi nenek moyang yang tegar tengkuk, Bapak Ibu Saudara, keras hatinya. Walaupun Tuhan itu Tuhan yang baik buat nenek moyang kita,
Dan sampai sekarang kasih setianya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Sampai sekarang Tuhan masih pelihara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat-umat Tuhan yang patut dan sangat-sangat patut bersyukur. Kalau Yosef tidak dilahirkan di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa menikmati yang namanya nasi. Tidak akan pernah dia bisa menikmati bumi ini atau dunia ini. Dia tidak akan pernah bisa menikmati sekolah. Betul ya Yosef? Kalau nggak dilahirkan, tidak pernah mungkin. Tetapi kita adalah orang-orang yang bersyukur kalau kita dilahirkan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau saya pun nggak dilahirkan Bapak Ibu Saudara, saya pun juga tidak akan kenal Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya dengan Bapak Sarwi pun tidak akan pernah kenal dan tidak akan pernah ketemu. Tetapi sangat luar biasa kebaikan Tuhan, kita semuanya dilahirkan sehingga kita boleh kenal satu sama lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, temanya bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Allah. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak pernah tidak baik dalam kehidupan kita. Mau keadaan apapun, dia tetap baik. Yang membuat tidak baik itu adalah kita. Karena apa? Karena ketika kehidupan seseorang berjalan dalam hal yang baik, dia berkata Tuhan itu baik dan amat teramat baik. Tetapi kehidupan perjalanan seseorang itu kehidupannya tidak baik, mulai mengeluh, mulai menggerutu, mulai menyalahkan Tuhan kalau Tuhan itu tidak baik. Dan saya kaget Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mendengar orang percaya, bahkan orang yang melayani Tuhan, ya, orang yang melayani Tuhan, bahkan orang yang melayani firman Tuhan, dia berkata ketika kehidupannya baik-baik saja, tidak ada permasalahan Bapak Ibu Saudara, dia selalu katakan Tuhan baik dan teramat baik. Karena apa? Segala sesuatu tercukupkan. Kehidupan rumah tangganya baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mulai berbicara, dia katakan, bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan. Tetapi ini memberi contoh, memberi teladan kepada kita. Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil. Dia berkata seperti ini, maaf ya Pak. Oh ya nggak apa-apa Pak. Dia berkata bahwa ibadah maupun tidak ibadah, saya rasa itu sama saja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika keadaannya mulai tidak baik, dia mulai berkata, saya rasa Pak, ibadah atau tidak ibadah, setia atau tidak setia itu sama saja Pak. Kaget Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena sama-sama melayani Tuhan, dan itu bisa diungkapkan ya melalui pembicaraan. Saya terkejut, ada apa dengan Bapak ini? Rupanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah yang terjadi dalam kehidupannya menimpa hidupnya Bapak Ibu Saudara. Ketika ditimpa dengan batu, mungkin batu ini berukuran 5 kilo, di pundaknya dia masih kuat ya. Mulai lagi masalah itu berat 10 kilo, dia masih kuat. Beban
kembali lagi 50 kilo dia masih kuat, dia masih tahan. Dia masih katakan Tuhan tetap baik, teramat baik. Ketika beban itu sudah melebihi 100 kilo yang membuat seakan-akan dia sudah tidak mampu untuk berjalan atau apalagi bangkit 100 kilo, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mulai mengeluh, begitu beratnya aku melayani Tuhan. Makanya dia mengambil kesimpulan yang akhirnya tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya. Dia mulai katakan, ibadah atau tidak ibadah sama saja. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah orang yang seperti ini bisa dikatakan umatnya Tuhan? Kalau keadaannya baik, dia bisa berkata Tuhan itu baik, teramat baik. Tetapi ketika masalah demi masalah mulai datang, masalah demi masalah semakin datang dan seakan-akan tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya, tidak ada yang bisa menolong, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dan saya melihat kadang hari Minggu ibadah dan kadang tidak, padahal sudah melayani Tuhan, sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran untuk kita setia kepada Tuhan, ukuran untuk kita bersyukur kepada Tuhan, itu bukan pelayanan. Amin. Ukuran untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, itu adalah hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ikhlas menerima apapun proses, apapun ujian yang Tuhan izinkan, kalau hati kita menerima, kita akan selalu katakan Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau mungkin beban hidup kita itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Beban daripada hambanya yang dari Nias dengan Bapak Gembala ya, keluarga Bapak Ibu Sarwi, juga Pak Angel, Ibu Raymond dan saya itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang 15 kilo. Kalau bisa ditukar, kita tukaran Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beban kita, tapi tidak bisa, itulah proses kita. Tidak bisa kita samakan proses kita dengan proses orang lain. Mungkin orang yang tidak setia, mungkin orang yang tidak beribadah, hidupnya kok enak ya, ekonominya berjalan bagus, tercukupkan semuanya. Apakah hanya dengan itu menjadi ukuran bahwa orang itu diberkati oleh Tuhan? Sedangkan kita yang setia, hidup kita hanya seperti ini, dan seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh ya, kalau orang itu gak setia sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ya kita bersyukur. Kita percaya bahwa janji firman Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan setia memberkati. Amin. Walaupun bukan berkat, berbicara tentang materi, berbicara tentang uang, tetapi kesehatan itu yang paling utama. Amin. Kesehatan itu yang paling utama. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, minggu yang lalu saya sakit ya. Minggu yang lalu saya sakit, tapi saya bersyukur ya, bukan saya menyombongkan diri, walaupun dalam keadaan tubuh yang lemah tetap beribadah kepada Tuhan. Mungkin saya cerita sedikit, ada Bapak Ibu Sarwi, juga anak kita Yusef. Dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu masih di Pati ya, masih di Pati, dan kita sama-sama satu gereja ya, sama Bapak Ibu Sarwi, bahwa kalau saya sakit, saya tidak berdaya, karena waktu itu saya antar jemput jemaat pakai mobil. Kalau saya nggak bisa, jadi Bapak Gembala cari sopir lain menggantikan saya, dan saya tetap ibadah.
tanya Bapak Ibu, Ibu Sarwi, saya tidak pernah namanya absen. Walaupun tubuh saya tidak kuat, saya tidak nyopir, tidak masalah, tapi saya tetap datang. Walaupun dalam saya datang ibadah, saya tidak duduk, saya tergeletak di samping. Karena ini gereja, kursi di samping ini masih ada tempat Bapak Ibu Saudara, agak luas, ya mungkin 2 meter, 3 meter. Nah di situ yang terpenting beribadah, ya Bapak Ibu Sarwi ya. Iya, bukan saya menyombongkan Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur sampai sekarang pun Bapak Ibu Saudara ya tetap. Tapi kemarin memang ada saya tidak beribadah karena memang istri di rumah sakit. Kalau istri di rumah sakit gak bisa kita tinggalkan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau dalam keadaan apapun, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang memberi berkat kepada kita. Kalau Tuhan berhenti memberi berkat kepada kita, kelar hidup kita semua Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berhenti memberikan kesehatan kepada kita, mau apa lagi hidup kita? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Yang pertama, kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan itu baik dalam hidup kita sampai detik ini, dan sampai Tuhan panggil kita, Dia tetap Allah yang baik, Dia Tuhan yang baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Jadi artinya apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita selalu katakan Tuhan itu baik. Ada lagu pujian kita, apa itu? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita katakan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saya terkejut tadi Bapak Ibu Saudara ya, kita cerita-cerita ya. Sebenarnya Bapak Ibu Sarwi ini kami janjiannya minggu yang akan datang ya, dia beribadah di tempat ini. Tapi waktu tadi saya buka WA, karena memang 2 minggu ini nggak ada paket, tadi saya hotspot pakai HP istri, hotspot pakai HP istri, bukan minggu ini ya. Rupanya nggak tahu tadi waktu saya ibadah tadi, pujian penyembahan, nggak tahu kalau sudah datang. Iya benar-benar nggak tahu karena fokusnya di musik. Setelah saya tengok, loh, sudah di sini rupanya. Jauh atau tidak, Mas Arwi? Lumayan. Oh lumayan. Jadi bersyukur ya bisa ibadah bersama-sama di tempat ini. Sebenarnya karena jauh-jauh dari dari Pati, dari Jawa ke sini, maunya kalau ibadah tadi maunya biar Mas Sarwi yang memimpin pujian, karena jauh-jauh kan, kesempatan nggak datang. Karena tadi kan dibilang kalau dia yang puji-pujian, saya mainkan musik. Ya Mas Sarwi ya, mana tahu minggu nanti masih ibadah di sini, bisalah melayani kita dalam puji-pujian supaya memberkati kita yang ada di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, luar biasa. Tadi diceritakan sudah 6 tahun kami tidak ketemu. Dan selama saya di Jawa Bapak Ibu Saudara, setiap saya makan malam, bukan setiap ya, tapi hampir tiap malam selalu makan di tempat Bapak Ibu Sarwi. Karena apa? Karena Bapak Ibu Sarwi ini jualan, ya, jualannya nasi goreng, Indomie goreng, kuah, mie Jawa, dan rasanya pun
Mantap Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan bersyukur diberkati Tuhan luar biasa. Kalau saya perhitungkan Bapak Ibu Saudara ya, 3 orang dari Jawa ke sini sudah berapa? Kalau 2,5 juta, 3 orang 7,5. Belum lagi pulangnya, berarti 15 juta. Belum lagi di sini. Begitu luar biasa ya, bisa sampai di Medan. Ya Mbak Win ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, Ibu Sarwi ini kalau dari mbah atau dari nenek masih ada kami ikatan saudara dari nenek-nenek kami lah, atau dari mbah-mbah kami. Mbah itu nenek, bisa kakek, opung. Jadi bersyukur bisa ketemu, karena kemarin waktu telepon biar sekalian ketemu sama saya. Karena saya kan di Medan, puji Tuhan bisa ketemu sekarang. Kayak mimpi katanya. Jadi puji Tuhan, walaupun saya tidak ke Jawa, tetapi saya serasa di Jawa karena bertemu dengan keluarga Bapak Ibu Sarwi di tempat ini. Amen. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau apapun keadaan kita, jangan pernah melupakan. Jangan seperti bangsa Israel, walaupun ditolong oleh Tuhan ya, dengan berbagai mujizat-mujizat yang sudah diterima, yang sudah dinyatakan, namun bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang keras hatinya. Karena apa? Hanya gara-gara makanan saja bisa bertengkar dengan Musa, bahkan menggerutu kepada Tuhan. Padahal sudah banyak mujizat yang dikerjakan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dari kita lahir sampai sekarang, Tuhan itu baik dan teramat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini semuanya sehat Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya sempurna, berbeda. Mohon maaf ya, hambanya Bapak Iman Sarodraha, walaupun tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna, tadi sudah bersalaman ya, bagaimana keadaan hambanya ini. Tetapi hambanya tetap bersyukur kepada Tuhan, dan sekarang menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Mungkin saya percaya dulunya pada waktu musibah itu terjadi, pasti ada pemberontakan dalam hatinya. Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa ini masih terjadi? Saya percaya pada waktu itu ada pertentangan dalam hatinya. Bahkan mungkin pernah waktu itu menyalahkan Tuhan? Pernah Bapak Ibu Saudara. Bukan kita menjatuhkan hambanya, tetapi ini adalah termasuk kesaksian. Seandainya kita di posisi hambanya Bapak Iman Sarodraha, masih bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Bapak Angel masih bersyukur walaupun ujiannya berbeda, ya, tetap bersyukur karena masih diberikan kesempurnaan fisik di dalam tubuh. Coba seandainya Bapak Angel diberikan proses, tapi prosesnya seperti hambanya Bapak Iman Sarodraha, masih bisa Pak, masih kuat untuk mengiring Tuhan. Pasti menyalahkan ya Pak, kok seperti ini Tuhan, mengikut Tuhan kok seperti ini. Tetapi di balik itu semuanya ada rencana Tuhan yang indah dan luar biasa. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, hambanya ini benar-benar menikmati dengan keadaannya sekarang. Walaupun mungkin di dalam hatinya
dilihatnya, mungkin dilihatnya waktu saya sekarang di depan ini sempurna, tangannya lengkap, jari-jarinya. Mungkin hatinya kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara, melihat Bapak Ibu Saudara memiliki fisik yang sempurna, tetapi hambanya tetap setia beribadah, tetap setia melayani Tuhan. Amin. Kita yang memiliki tubuh yang sempurna, pergunakan kesempurnaan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau naik kereta Bapak Ibu Saudara, jago hambanya ini. Iya, saya pun waktu dikasih tahu gak percaya, ya, dengan jari-jari yang inilah ya Bapak Ibu tahu, bisa naik kereta, bisa bonceng orang Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya. Di dalam hal yang terjadi masih tetap bisa. Yang sempurna, yang memiliki jari-jari saja kadang tidak bisa naik kereta. Ada ya? Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sangat luar biasa ya hambanya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang bersyukur yang pertama karena Tuhan itu baik. Yang kedua, bersyukur kepada Allah karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Tapi Allah kecil. Allah di atas segala ilah. Jadi artinya Tuhan itu adalah prioritas utama. Kalau ada Allah lain, itu bukan Allah yang hidup. Bangsa Israel, bangsa yang keras hatinya, tegar tengkuk. Dia membuat patung supaya menjadi Allah mereka, supaya bangsa Israel ini menyembah, dijadikan menjadi Allah, tapi bukan Allah yang hidup, bukan Allah yang benar. Allah yang benar, Allah yang kita sembah adalah Allah yang di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sembah dan kita puji. Amin. Pencipta langit, bumi dan segala isinya. Ada kepercayaan Bapak Ibu Saudara bahwasanya mereka memiliki Tuhan, mereka memiliki Allah, tetapi tidak ada sejarahnya bahwa Allah atau Tuhan yang mereka sembah itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Mereka hanya mempercayai bahwa keyakinan mereka itu adalah Tuhan mereka. Tapi kita tidak seperti itu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Allah yang memberkati kita. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat, tidak dapat melihat, namun hati kita bisa merasakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bisa merasakan. Sama angin, kita tidak bisa lihat, namun kita bisa rasakan kehadiran angin itu. Puji Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi yang selanjutnya, ayat yang ketiga sama Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan, segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Kalau mungkin orang berkata, manusia kok dijadikan Tuhan? Tidak ada manusia dijadikan Tuhan, tetapi yang benar adalah Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Ya, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia dijadikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan
setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan memberi teladan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Kalau orang tuanya setia, saya percaya anaknya pun juga setia. Kalau orang tuanya tidak setia, bagaimana dengan anak-anaknya? Tidak mungkin. Ya. Bapak Ibu Serwi tidak beribadah, tidak setia kepada Tuhan, tetapi Yosef disuruh ke gereja. Pasti ada jawabnya Yosef. Bapak sama mama aja gak ke gereja, kok nyuruh aku ke gereja? Ada jawabnya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau orang tua setia, anak tidak akan pernah ada jawabannya. Ayo beribadah, pasti anak itu beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang taat Bapak Ibu Saudara ya. Sampai akhir menutup mata, kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Angel juga Angel, setialah beribadah kepada Tuhan ya. Dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, walaupun mungkin tidak bisa seminggu sekali karena keadaan, karena pekerjaan, tapi paling tidak diusahakan, ya kan Pak? Paling tidak diusahakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena berkat yang kita nikmati itu tiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita ibadahnya seminggu sekali, itu pun kadang kita tidak setia. Tapi berkat-berkat Tuhan kita nikmati tiap hari. Selalu kita nikmati berkat Tuhan. Yang artinya apa? Berarti kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita yang ada di tempat ini, kita sama-sama belajar ya, untuk kita sama-sama belajar selalu bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, banyak contoh, banyak teladan dalam Alkitab ya. Ayo, dalam ujian proses hidupnya yang begitu sangat menyakitkan, lebih daripada hambanya ya, Bapak Iman Sarudraha, lebih. Ayo, bahkan mukanya Bapak Ibu Saudara sampai orang tidak mengenali lagi, bahkan boroknya itu menutupi seluruh tubuhnya sampai gatal di garuk-garuk ya, bahkan mungkin dagingnya ada yang ikut ketika digaruk Bapak Ibu Saudara. Tetapi ayo tetap setia kepada Tuhan ya. Rasul Paulus di penjara, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap setia melayani Tuhan. Yusuf, walaupun dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di penghujung akhir hidup mereka menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa, menjadi teladan bagi kita sampai sekarang. Seandainya bisa ditulis Bapak Ibu Saudara ya, Alkitab ini seandainya bisa ditulis, iman, ketaatan, kesetiaan daripada Bapak Ibu Sari ditulis di dalam Alkitab menjadi teladan. Bapak Angel juga Angel ditulis dalam Alkitab menjadi teladan banyak orang. Juga Ibu Raymond ya, juga kita semua ditulis di dalam Alkitab sehingga orang yang membacanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau perjalanan kehidupan kita ditulis dalam Alkitab, bisa menjadi batu sandungan. Karena apa? Tidak setia dan tidak taat. Orang yang tidak setia, tidak taat dalam Alkitab banyak Bapak Ibu Saudara yang tidak menjadi berkat.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan untuk kasih setianya dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Orang-orang yang senantiasa bersyukur karena kebaikan Tuhan senantiasa kita nikmati dari hari ke hari, bahkan sampai saat ini dan bahkan sampai nanti, sampai akhir hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, sehingga iman percaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk selanjutnya saya Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, sangat luar biasa firman Tuhan yang kita sudah dengar dari hamba-Nya ya. Kita semua diberkati. Amin. Haleluya ya. Tuhan ini satu hal yang luar biasa untuk mengajak kita, menuntut kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Ya, kita karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ya, dan yang kita terima ini adalah kasih sejati Tuhan. Luar biasa, yang sangat, yang bukan hanya pura-pura. Ya, bukan hanya pura-pura, tetapi betul-betul kita boleh nikmati kasih setia Tuhan. Ya, luar biasa. Saya juga menikmati kasih setia Tuhan. Makanya saya mempertahankan sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan. Karena